Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lahatunupus dengan NIM 6122410177 di kelas R1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Primagraha. Di video ini saya akan membahas mengenai pengendalian dan evaluasi dalam organisasi. Jadi teman-teman, pengendalian dalam sebuah organisasi merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengendalian dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terhadap pencapaian yang telah diraih, serta penerapan tindakan korektif jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian. Dengan adanya sistem pengendalian yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya, menghindari risiko yang tidak diinginkan, serta memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan secara optimal dan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, definisi evaluasi. Jadi, evaluasi merupakan proses penilaian sistematis terhadap suatu kegiatan, program, atau organisasi. Tujuannya untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengendalian dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Pendekatan ini berfokus pada tindakan pencegahan seperti penetapan kebijakan yang ketat, pelatihan karyawan, penggunaan teknologi untuk mengurangi kesalahan manusia, serta pengawasan yang dilakukan secara berkala. Misalnya dalam sebuah perusahaan keuangan, pengendalian preventif dapat berupa penerapan sistem otoritas ganda untuk setiap transaksi besar guna mencegah tindakan faul atau penyalahgunaan dana. Yang kedua, pengendalian detektif. Jika pengendalian preventif berfokus pada pencegahan, maka pengendalian detektif bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan setelah terjadi. Pengendalian ini umumnya dilakukan melalui audit, inspeksi berkala, atau sistem pemantauan yang mampu mendeteksi adanya ketidaksesuaian. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis, laporan keuangan perusahaan secara rutin diaudit untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan keuangan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, yang ketiga, pengendalian korektif. Pengendalian korektif berfungsi untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi serta mencegah terulangnya hal yang sama di masa depan. Setelah penyimpangan terdeteksi, organisasi perlu menganalisis penyebabnya dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan. Misalnya, jika dalam suatu perusahaan manufaktur ditemukan banyak produk cacat dalam satu lini produksi, maka manajemen akan melakukan investigasi untuk mengetahui apakah masalah tersebut berasal dari kesalahan operator, mesin yang tidak berfungsi dengan baik, atau bahkan bahan baku yang tidak sesuai standar. Setelah penyebabnya diketahui, tindakan korektif seperti perbaikan mesin, peningkatan pengawasan, atau pelatihan ulang karyawan dapat diterapkan. Dan sebagai contoh nyata dalam penerapan pengendalian dalam organisasi, audit keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tetap transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, sistem pelaporan kinerja juga berperan dalam membantu manajemen menilai efektivitas kerja setiap individu atau tim di dalam organisasi. Kebijakan dan prosedur operasional yang jelas juga termasuk dalam bentuk pengendalian, di mana aturan-aturan yang ditetapkan membantu mengarahkan bagaimana suatu tugas atau proses harus dilakukan agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadi, secara keseluruhan, sistem pengendalian dalam organisasi bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menemukan kesalahan, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Yang pertama, menilai kinerja, mengetahui apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan. Dan yang kedua ada mengukur efektivitas dan efisiensi, mengevaluasi seberapa tepat dan efisien sumber daya yang digunakan. Selanjutnya ada identifikasi kelebihan dan kekurangan,
mengungkap aspek yang berjalan dengan baik serta area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir ada dasar pengambilan keputusan, memberikan informasi untuk perbaikan berkelanjutan dan strategi ke depan. Dan selanjutnya ada metode evaluasi. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati langsung pelaksanaan kegiatan untuk melihat proses dan interaksi yang terjadi. Selanjutnya ada wawancara dan survei, mengumpulkan pendapat dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat atau terdampak. Dan yang terakhir ada analisis dokumen, menelaah data, laporan, dan catatan terkait untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Selanjutnya ada aspek yang dievaluasi. Yang pertama di kinerja, mencakup pencapaian target dan hasil yang telah diukur. Yang kedua ada proses pelaksanaan, menilai apakah langkah-langkah dan metode yang digunakan sudah tepat dan efektif. Dan yang ketiga ada penggunaan sumber daya, mengevaluasi efisiensi penggunaan dana, waktu, dan tenaga kerja. Dan yang terakhir ada dampak. Dampak yaitu melihat pengaruh kegiatan terhadap organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Dan selanjutnya ada dua jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif, dilakukan selama proses berlangsung untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara real time. Dan yang kedua ada evaluasi sumatif, yaitu dilakukan setelah kegiatan selesai untuk menilai hasil akhir dan dampak keseluruhan. Dan ada pun langkah-langkah evaluasinya. Yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan, indikator, dan metode evaluasi yang akan digunakan. Yang kedua ada pengumpulan data, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, survei, dan analisis dokumen. Selanjutnya ada analisis data, mengelola data untuk menemukan pola, kekuatan, dan kelemahan dari kegiatan. Selanjutnya ada pelaporan, menyusun laporan yang menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Yang terakhir ada tindak lanjut, mengimplementasikan rekomendasi untuk perbaikan program atau kegiatan. Dan ada pun manfaat evaluasi. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. Dan selanjutnya ada manfaat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis dan mendorong peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas program atau kegiatan. Jadi teman-teman, segitu saja pembahasan dari saya. Sebelum saya tutup video ini, izinkan saya memberikan kesimpulan dari materi kali ini. Jadi, pengendalian dalam organisasi adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengendalian, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta meminimalkan risiko penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian sasaran. Dan kesimpulan dari evaluasi yaitu merupakan proses penting yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan atau program yang telah mencapai tujuannya. Dengan metode yang sistematis seperti observasi, wawancara, survei, dan analisis dokumen, evaluasi tidak hanya mengukur hasil akhir tetapi juga mengidentifikasi aspek proses dan penggunaan sumber daya. Hasil evaluasi memberikan dasar untuk mengambil keputusan strategis serta perbaikan berkelanjutan, sehingga organisasi atau program dapat beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya di masa depan. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat yang krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.